Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yunita Astigawati, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama-tama, perkenalkan saya Kristi Fitria Dwita Olang dan rekan saya. Yang pertama, saya Dweni Melani. Yang kedua, saya Keisha Triviani Anugrah. Dan yang ketiga, dan saya Elsa Jenirita Anggi. Apa sih itu pasar monopoli? Nah, pasar monopoli itu adalah bentuk pasar yang terdiri dari satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang dan jasa yang tidak memiliki pesaing sejenis. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Beberapa ciri pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang sejenis. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Yang keempat, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Dan yang kelima, pesaing hampir tidak ada. Setelah kita memahami pengertian dan juga ciri-ciri pasar monopoli, perlu kita ketahui bahwa pasar monopoli dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor. Beberapa faktor ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dan jenis pasar monopoli. Pasar monopoli sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan dapat menguasai pasar. Nah, salah satunya adalah karena perusahaan tersebut menguasai sumber daya tertentu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, misalnya, jika hanya satu perusahaan yang memiliki hak untuk mengelola suatu tambang, maka perusahaan lain akan kesulitan menghasilkan produk yang sama. Nah, selain itu, pasar monopoli juga bisa terjadi karena adanya hak paten atau hak cipta. Nah, sebagai contohnya, ketika sebuah perusahaan berhasil menciptakan obat baru. Nah, perusahaan tersebut memperoleh hak paten sehingga hanya mereka yang dapat memproduksi dan menjual obat tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, faktor berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Nah, dalam beberapa keadaan, pemerintah dapat memberikan hak khusus kepada perusahaan tertentu untuk menjalankan suatu usaha atau layanan. Nah, akibatnya, perusahaan lain tidak dapat masuk ke pasar tersebut. Kemudian, pasar monopoli juga dapat terjadi karena modal yang dibutuhkan sangat besar. Misalnya pada usaha penyediaan listrik atau pembangunan jaringan kereta api. Nah, karena biaya yang diperlukan sangat tinggi, tidak banyak perusahaan yang mampu bersaing di bidang tersebut. Berdasarkan penyebabnya, pasar monopoli dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama adalah monopoli alamiah, yaitu monopoli yang terjadi karena perusahaan mampu berproduksi dengan lebih efisien dibandingkan perusahaan lain. Contohnya adalah perusahaan penyedia air bersih di suatu daerah. Yang kedua adalah monopoli berdasarkan undang-undang, yaitu monopoli yang muncul karena adanya ketentuan atau izin khusus dari pemerintah kepada suatu perusahaan. Sedangkan yang ketiga adalah monopoli karena penguasaan teknologi. Jenis monopoli ini terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki teknologi yang lebih maju sehingga sulit ditiru atau disaingi oleh perusahaan lain. Nah, jadi dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa pasar monopoli bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari penguasaan sumber daya, hak paten, kebijakan pemerintah, hingga keunggulan teknologi.
Oleh karena itu, pasar monopoli memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi, baik bagi produsen maupun konsumen. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari kelebihan dan kekurangan pasar monopoli yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah membahas tentang faktor penyebab dan jenis pasar monopoli, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Ada 3 kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, produksi dapat dilakukan secara lebih efisien. Yang kedua, keuntungan yang besar dapat digunakan untuk penelitian dan inovasi. Yang ketiga, mengurangi persaingan yang tidak sehat antar perusahaan. Sedangkan kekurangan pasar monopoli, ada 4 kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, harga barang cenderung lebih tinggi. Yang kedua, konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Yang ketiga, produsen berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya, dan yang keempat, sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing. Selain memiliki kelebihan dan kekurangan, pasar monopoli juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian, yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Selain memiliki kelebihan dan kekurangan, pasar monopoli juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian, seperti dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu produksi dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua yaitu mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Yang ketiga yaitu memudahkan pengelolaan sektor tertentu. Dampak negatifnya yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu harga barang cenderung lebih tinggi. Yang kedua, pilihan konsumen menjadi terbatas. Yang ketiga, itu dapat menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen. Yang keempat, yaitu menghambat persaingan usaha. Dan kesimpulannya yaitu, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pasar monopoli merupakan pasar yang dikuasai oleh satu produsen. Pasar ini memiliki berbagai kelebihan, seperti efisiensi dan inovasi, tetapi juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal penentuan harga dan terbatasnya pilihan bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukannya peran pemerintah untuk mengawasi praktik monopoli agar tidak merugikan masyarakat. Terima kasih.